Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faida Anggraini dari kelas 3A dengan NIM 114 Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit menular, yaitu polio dari sudut pandang epidemiologi penyakit menular. Nah, tahukah kalian bahwa penyakit polio ini tuh dapat menyebabkan kelumpuhan hanya dalam hitungan jam, meskipun sebagian besar penderitanya awalnya ini tampak seperti flu biasa. Nah, definisi polio menurut WHO adalah penyakit polio atau poliomielitis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus, yaitu virus dari genus Enterovirus, famili Picornaviridae, dan polio ini tuh menyerang anak di bawah usia 5 tahun serta menyerang sistem syaraf, dan pada kasus tertentu itu dapat menyebabkan kelumpuhan permanen hingga kematian. Oke, selanjutnya itu ada rantai infeksi. Nah, seperti yang terlihat di gambar berikut, yang pertama itu ada infeksi agent. Nah, polio ini disebabkan oleh poliovirus yang merupakan enterovirus yang sangat menular. Virus ini itu menyerang saluran pencernaan dan dia tuh dapat menyebar ke sistem syaraf. Selanjutnya ada reservoir. Nah, reservoir utama itu adalah manusia yang terinfeksi, baik yang dia menunjukkan gejala maupun yang dia asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi mereka ini dapat menularkan virus karena virusnya ini tuh berkembang biak baik di usus dan tenggorokan. Nah, untuk portal of exit-nya itu berupa tinja atau feses dari orang yang terinfeksi. Virus ini tuh dikeluarkan bersama feses dan dia tuh dapat mencemari lingkungan sekitar seperti air, tanah, atau makanan. Nah, untuk mode of transmission-nya itu ada poliovirus yang menyebar terutama melalui fekal oral, yaitu kontak langsung dengan tinja orang yang terinfeksi, atau kontak oral dengan oral, yaitu melalui droplet, bisa kayak batuk ataupun bersin. Nah, portal of entry-nya itu ada virus memasuki tubuh manusia melalui mulut dan saluran pencernaan. Biasanya itu saat seseorang yang terkena ini tuh tidak sengaja menelan partikel virus dari tangan, makanan, ataupun air yang terkontaminasi. Nah, yang terakhir itu ada susceptible host, yang dimana individu yang dia tuh tidak lengkap imunisasi polionya. Nah, terus ada anak di bawah usia 5 tahun dan orang yang lingkungannya itu dengan sanitasi yang buruk. Oke, kita lanjut ke faktor risiko. Sumber penularan polio ini kan tadi manusia, baik yang dia bergejala maupun yang tidak bergejala. Nah, poliovirus ini tadi keluar itu melalui tinja penderitanya, dan menular itu terutama melalui jalur fekal oral, misalnya dari tangan, makanan, ataupun air yang terkontaminasi. Nah, apa saja sih faktor risikonya? Yang pertama itu ada sanitasi lingkungan yang buruk, akses air bersih yang terbatas, kepadatan penduduk, dan rendahnya cangkupan imunisasi polio. Rentan dan masa inkubasi itu kira-kira berapa lama sih? Menurut CDC, dalam segitiga epidemiologi, host yang paling rentan terhadap polio yaitu anak-anak yang usia itu di bawah 5 tahun, terutama bagi mereka yang belum lengkap imunisasinya. Masa inkubasi polio itu berkisar antara 7 hingga 21 hari, dan selama periode ini tuh seseorang sudah dapat menularkan virus meskipun dia belum menunjukkan gejala. Nah, itu ada apa aja sih gejala klinisnya ketika seseorang itu menderita polio? Nah, menurut CDC,
sebagian besar infeksi polio ini tuh tidak bergejala atau hanya menunjukkan gejala yang ringan kayak demam, sakit tenggorokan, maupun lemas. Tapi ada sebagian kecil kasus polio itu dapat menyebabkan seperti kelumpuhan mendadak, terus kelumpuhan bersifat asimetris atau tidak disertai gangguan sensorik. Oke, selanjutnya ada epidemiologi deskripsi dari polio ini menurut OTW atau orang tempat waktu. Pertama itu ada dari distribusi orang, yaitu kelompok yang paling berisiko adalah anak-anak yang usia itu di bawah 5 tahun, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan cakupan imunisasi yang rendah. Dilihat dari gambar data berikut bahwa terdapat 83% kasus itu terjadi pada anak usia 0-3 tahun dengan dominasi WPV 1-nya itu 86,3% dan si VDPV 2-nya itu 75,8%. Kelompok ini itu paling rentan karena sistem imunnya itu belum matang, cakupan imunisasinya masih rendah, serta perilaku kebersihan itu belum optimal. Selanjutnya, dilihat dari distribusi tempat, polio ini tuh sering muncul di wilayah dengan sanitasi yang buruk, daerah yang padat penduduk, dan wilayah yang akses kesehatannya itu terbatas. Beberapa negara masih melaporkan kasus polio ini, termasuk munculnya kembali kasus di wilayah yang sebelumnya itu sudah bebas polio. Berikut adalah penyebaran kasus polio di Indonesia. Kasus ini pertama kali teridentifikasi di Kabupaten Pidi, Aceh pada tahun 2022. Kemudian meluas ke wilayah Biren dan Aceh Utara pada awal tahun 2023. Nah, virus ini tuh kembali terdeteksi di beberapa daerah lain seperti di Purwakarta, Jawa Barat, Klaten, Jawa Tengah, serta kawasan Madura yang meliputi Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Nah, di akhir tahun 2023, kasus polio ini juga dilaporkan di Mimika, Papua Tengah dengan jenis virus VDPV 1, dan sementara kasus di wilayah lainnya itu sebagian besar disebabkan oleh si VDPV 2. Nah, yang terakhir ada distribusi menurut waktu. Polio ini berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau yang sering disebut dengan KLB bila terjadi penurunan cakupan imunisasi, seperti yang pernah terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian polio. Pencegahan penyakit polio ini tuh sangat penting karena dia tuh tidak ada obat untuk menyembuhkan si polio ini. Tapi kita bisa menerapkan 5 level of prevention, yaitu yang pertama ada pencegahan primer dengan imunisasi polio lengkap, OPV, dan IPV. Yang kedua, ada perbaikan sanitasi dan akses air bersih, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Pencegahan selanjutnya ada pencegahan sekunder, yaitu bisa dengan deteksi dini kasus lumpuh layu akut dan pelaporan surveillance epidemiologi secara cepat. Pencegahan terakhir yaitu pencegahan tersier, yaitu dengan mencegah kecacatan yang lebih lanjut serta rehabilitasi dan fisioterapi bagi penderita polio. Nah, sebagai penutup, ada 3 hal nih yang harus kalian ingat. Yang pertama, polio adalah penyakit menular yang dapat dicegah tapi dia tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, imunisasi adalah kunci utama untuk pencegahan polio ini. Dan yang terakhir adalah menjaga sanitasi dan segera lapor jika ada kelumpuhan layu, dan ini tuh sangat penting untuk mencegah penyakit polio ini.
Sekian saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.